Tapi kan kita punya cita-cita nih bangsa kita ini, Iya. Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima itu, jelas-jelasan di Pancasila itu. Tapi pada faktanya nih kita kan belum mencapai itu ya, Pak ya. Tapi begini Pak, saya ada yang tergelitik apalagi Pak Fabian ini kan di Amerika. Di Amerika yang saya tahu di sana ada Department of Justice. Keadilan. Sementara di kita nih adanya Kementerian Hukum dan HAM. Menurut orang awam seperti saya, hukum itu kan satu produk ya Pak ya, produk hukum. Tapi kalau kita bicara keadilan, itu kan implementasinya. Nah ini menurut Pak Fabian, ini salah satu penyebab apa bukan? Itu kembali mungkin pada sejarah dan nilai Amerika. Kan mereka salah satu nilai yang mereka agungkan adalah justice and liberty kan. Iya. Kebebasan dan keadilan. keadilan. Jadi maka itu sudah merupakan frekuensi mereka dan mereka pakai sebuah penamaan. Kita pakai hukum karena mungkin pertama secara sejarah kita meneruskan legacy dari Belanda. Iya. Dalam pola mungkin dulu udah pakai nama hukum. Tapi kalau Sekarang melihat nih Pak, dengan di Amerika sendiri kan sudah berganti presiden ya Pak ya. Eranya Biden dengan Trump mungkin berbeda. Tapi saya yakin Pak, Indonesia ini tetap menjadi target ya Pak ya, karena tetap pakaiannya Indonesia ya, apapun bentuknya. Gitu. Nah, dari Pak Fabian lihat seperti apa kira-kira hubungan Indonesia dan Amerika? Gitu. tetap kepentingan ekonomi. Nah kalau kita lihat sejauh ini sih Trump tuh nggak terlalu perhatikan Indonesia, bahkan ASEAN gitu. Iya. Dia lebih fokus ke Ukraine, Betul, ya. Eropa. Iya. Nah kita tinggal ibarat bagaimana memanfaatkan kebijakan Trump yang merugikan yang lain, tapi bisa kita manfaatkan. Gitu. Iya. Hai, jumpa lagi dengan saya Rudi Rahadian di Spill the Beans, sebuah program yang akan mengangkat kisah-kisah menarik dari berbagai fenomena yang pernah terjadi selama ini. Tentunya kisah-kisah menarik ini akan menjadi sangat berharga bagi kita semua dalam menghadapi berbagai kisah kehidupan. Mari kita spill apa yang terjadi di balik ini dengan menelusuri fakta, mengungkap rahasia, dan mengangkat kebenaran melalui Spill the Beans. Pak Fabian Budi Pasqual, betul ya Pak ya? Betul. Oke. Nah ini saya dengar nama Pasqual ini kok saya teringat dengan Filipina ya Pak ya? Ada kaitan nggak dengan Filipina? Sangat erat karena saya memang berasal dari Manado. Manado dengan Filipina kan Dekat ya? sharing border. Iya, betul. Indonesia itu Pasifik, gateway-nya Indonesia. Jadi perbatasan Indonesia ada di daerah situ lah, Sulawesi Utara itu salah satu yang utaranya. Dan memang Manado tuh banyak dikunjungi zaman dulu oleh orang-orang Eropa. Kalau secara sejarah kan Spesial Island itu kan Maluku. Jadi sebelum atau setelah mereka ke Maluku, mereka ke Sulawesi Utara, orang Eropa. Jadi di Manado banyak marga-marga Eropa, Thomas, Delaru, Prancis, ada Van Houten, banyak sekali marga-marga Parera itu Portugis. Jadi di sana sehingga dibentuk suatu semacam komunitas namanya Borgo. Borgo dari kata burger. Burger itu warga negara bahasa Belanda. Jadi orang-orang yang di luar, ya orang yang merupakan hybrid lah gitu ya, oplosan. Saya juga dengar nih Pak Fabian ini kan lama di luar ya, khususnya di Amerika gitu. Pertama kali berangkat itu ke sana setelah SMA atau gimana Pak? Waktu saya ngambil S2. Oh S2-nya di sana. Ngambil S2 di UC Berkeley. Pas waktu itu tahun 97-98 saat Jakarta pas lagi kerusuhan, ya, tanda kutip ya saya diluputkan gitu secara fisik di sini. Jadi saat ya sangat menyesal memang kondisi waktu itu Jakarta, tapi ya saya lagi di sana waktu itu. Lagi di sana. Tapi memang langsung ngambil hukum ya Pak ya? Ya setelah kuliah, setelah SMA langsung kuliah S1 hukum. Saya sempat setahun dulu di Samratulangi. Oh Samratulangi ya. Kemudian 88 tahun berikutnya iseng-iseng ikut Sipun Maru, ternyata diterima di UI. Jadi pindah ke Jakarta. Oke. Itu saya ingat tanggal 8 bulan 8 tahun 88. Angka saya meninggalkan Manado untuk ke Jakarta untuk sekolah. Saya juga tahu bahwa Pak Fabian itu sebagai praktisi hukum itu lama di Amerika ya Pak ya. Itu tahun berapa ketika pindah ke Amerika itu Pak? Sebenarnya sih pindah sepenuhnya tidak, tapi
keluarga ke sana, anak-anak tahun 2013. Ketika anak-anak saya udah cukup besar, mereka pindah ke sana untuk sekolah. Jadi kami punya residence di Amerika. Istri sempat di sana sekitar 8 tahun karena anak masih kecil. Jadi saya bolak-balik sana, Indonesia Amerika ya. Cuma memang base utama saya memang Indonesia. Di Indonesia. Oh iya iya, oke. Kebagi. Inilah global life. Iya iya. Setahu saya kan hukum, saya bukan orang hukum ya, tapi kan saya hanya ya common sense saja Pak. Ya. Kalau bicara hukum, pasti kan berbeda ya antara Amerika dengan Indonesia. Nah itu sebagai praktisi hukum, apa sih yang membedakan hukum di sini dengan di sana? Secara praktis gitu Pak. Iya. Jadi hukum itu merupakan produk dari budaya masyarakat. Hukum itu suatu bidang yang istilahnya itu country specific. Tiap negara beda. Untuk hal yang cenderung bersifat teknis dan personal. Umpama personal dalam pengertian hukum keluarga. Karena hukum keluarga itu sangat mencerminkan nilai-nilai budaya, suasana kebatinan masyarakat. Jangankan di tingkat internasional, di Indonesia sendiri pun kita punya sekitar kalau nggak salah 400-an suku kan. Tiap suku punya budaya sendiri, punya hukum adat sendiri. Nah, jadi sudah pasti bahwa hukum antara negara itu pasti berbeda dalam hal-hal tertentu. Tapi yang bersifat universal tuh banyak juga, umpama hukum bisnis cenderung universal. Karena kan globalisasi, interaksi antara negara dengan negara sehingga membentuk pola-pola yang menjadi common buat dijadikan sebagai best practices gitu. Jadi yang bersifat corporate law, business law itu ada kesamaan dalam banyak hal. Oh tetap ada kesamaan juga ya dalam beberapa hal Amerika. Iya. Dari segi praktek hukumnya sendiri Pak, kan kalau secara umum ya Pak ya, biasanya kan kita ini ada pilar hukum ya Pak ya. Nah itu sama nggak penerapannya di antara Indonesia dengan Amerika? Iya, secara umum sih sama aja karena hukum itu ada 3 prinsip, 3 pilar kalau sebut pilar. Pilar pertama itu keadilan, kemudian kepastian hukum, dan paling tinggi pilar kemanfaatan. Itu yang paling tinggi tuh. Nah, hukum itu, nah gini, kita kalau di Fakultas Hukum semester 1 selalu diajarkan bahwa hukum itu sampai sekarang tidak ada definisi. Maksudnya gimana tuh Pak? Nggak ada definisi bahwa hukum itu apa. Karena hukum itu bisa melekat pada umpama polisi. Polisi adalah hukum karena dia punya diskresi untuk lampu merah, dia bilang silakan maju. Dia bisa buat hukum polisi. Nah, hukum itu sangat dinamis sehingga dan sangat banyak variabel sehingga tidak bisa ada suatu definisi yang baku. Sampai sekarang pun nggak bisa karena banyak faktor-faktor yang non teknis dan situasional kondisional. Nah, sehingga ketika kita bicara nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan, tiap orang punya perspektifnya sendiri. Tergantung nilai hidup dia, pengalaman hidup dia. Sehingga kalau kita ke pengadilan, beda hakim untuk kasus yang sama bisa beda pandangan. Ada hakim yang menekankan pada keadilan, ada lebih pada kepastian, ada yang lebih kemanfaatan. Itu 3 pilar hukum. Tapi dari yang 3 ini yang paling tinggi itu kemanfaatan. Artinya ngapain adil, ngapain pasti nggak ada manfaat gitu kan? Dari sisi kemanfaatan. Sisi kemanfaatan. Oke. Sisi praktisnya gitu ya, operasionalnya. Jadi gini Pak, tadi saya tertarik. Tadi Pak Fabian sempat sebut masalah hukum itu berasal dari budaya ya. Terutama akarnya dari budaya. Nah kita kan di sini mengenal kearifan lokal ya Pak ya. Nah, karena begini, saya lihat sistem yang membuat pemahaman kearifan lokal di kita ini terus terang sangat kurang, terutama pada anak-anak ya. Karena ya itu kompleks lah masalahnya Pak, itu terkait dengan asymmetric warfare dan segala macam gitu kan. Nah, kalau bicara itu tadi Pak, sebetulnya kan kalau kita lihat nih secara umum aja, Indonesia ini semua kan mempunyai kearifan lokal masing-masing. Betul. Apalagi kalau mereka orang yang patuh terhadap adat. Berarti kan mereka sebetulnya pada dasarnya itu dibangun di masyarakat yang patuh ya Pak ya, yang tertib gitu, berdasarkan kearifan lokal. Tapi kenapa Pak setelah menjadi hukum, produk hukum gitu ya, contoh di jalan deh. Kayak pemotor itu udah melanggar jalur, kadang-kadang mobil juga masuk ke jalur motor. Apa sih Pak nih gejala di masyarakat ini? Sementara ya kita tahu Pak, mungkin di negara-negara maju nggak semua seperti Indonesia ya Pak ya, yang punya kearifan lokal yang banyak dibentuk oleh kakek neneknya, turun-temurun. Tapi sekarang ini kecenderungan itu melanggar Pak. Padahal mereka dibentuk dari budaya tadi. Nah ini kenapa Pak bisa terjadi seperti ini?
banyak faktor. Antara lain menurut saya ya pribadi. Pertama, kita kekurangan role model di tingkat atas, tokoh panutan. Yeah. Kita orang Timur kan sangat mengagungkan figur yang menjadi panutan kita. Sama itu. Kedua, rasa malu bukan ada, berkurang lah. Berkurang. Kalau dulu kita kayak Jepang tuh rasa malu tuh levelnya tuh masih sangat tinggi kan. Stabil ya Pak ya? Stabil, ada rasa malu pada orang, rasa malu pada keluarga, diri sendiri. Nah kita kadarnya itu cenderung berkurang. Ketiga, dari sisi penegakan hukum. Kita banyak hukum, istilah kita draw the lines, but we are not too good in enforcing the lines dalam penegakan hukum itu. Ya. Karena apa? Karena ada pembiaran. Sehingga kan istilahnya mistakes repeated often enough will become a truth, become a correcting gitu. Hal yang salah kalau ulang-ulang jadi ya kebenaran gitu, karena di pembiaran kan. Jadi faktor itu juga penegakan hukum yang masih perlu ditingkatkan sehingga tidak terjadi kesan pembiaran. Karena orang lihat wah nggak apa-apa kok, kayaknya dalam pembiaran saya ini udah gini karena dari awal nggak ditebas langsung, nggak di-enforce. Iya. Ambil contoh kalau contoh sederhana analogi di Disneyland Anaheim. Kenapa di sana tuh sangat bersih, nggak ada satu kotor pun? Karena tiap kali ada satu sampah kecil pun langsung diangkat. Iya. Atau kita ke Tokyo, nggak ada tong sampah, tapi bersih semua. Kan ada rasa malu di situ. Iya. Nggak usah penegakan hukum deh. Self restraint-nya itu masih kenceng, masih tebal. Iya. Jadi mungkin tuh bisa aja ada faktor lain, tapi yang saya bisa ingat sekarang tuh yang faktor-faktor. Jadi kepanutan figur, rasa malu diri sendiri, penegakan hukum. Ya tiga inilah kira-kira yang faktor utama. Iya. Saya kalau melihat pola di Jepang ya Pak ya, itu kan mereka dari kecil itu sudah dididik untuk membangun adab ya. Iya. Kalau kita bicara adab pasti juga terkait dengan hukum lagi kan. Atau kalau Pancasila juga kita tetap sebagai salah satu dasar hukum juga di kita kan Pak. Nah, betul. Ini kalau kita lihat sekarang Pak, jauh dari adab gitu ya. Masyarakat di kita nih sampai ekstrim. Kadang-kadangnya ada anak membunuh ibunya, ada bapak memperkosa anaknya gitu ya. Nah, ini kan seperti sudah tidak tersentuh lagi oleh hukum gitu Pak. Nah, kalau tadi bicara masalah pembiaran, sebetulnya tidak dibiarkan juga kan. Tapi kan mungkin Indonesia itu luas sekali ya. Mungkin sekarang masih terbantu media sosial. Kadang-kadang hal-hal itu bisa diviralkan. Tapi yang tidak terjangkau ini di daerah pasti banyak nih ya pelanggaran hukum ini Pak gitu. Nah, hukum berjalan, tapi kok seolah-olah nggak ada jerahnya gitu loh Pak. Jadi nggak ada efek jerah gitu ya. Dihukum, tapi jalan terus. Nah, ini kenapa nih Pak bisa begini di Indonesia ini? Gitu. Ya saya bandingkan dengan Jepang, misalnya contoh menteri melakukan korupsi dia mundur karena malu gitu ya. Kita nggak usah sejauh itu. Tapi kenapa yang bergejala ini kok nggak bisa ditekan gitu? Jadi kalau menurut saya gambaran besarnya gini, krisis dunia sekarang tuh ya krisis sandang, pangan, papan. Tapi krisis terbesar sesungguhnya adalah krisis identitas. Kenapa kita terjadi krisis di bidang identitas? Karena komunitas paling kecil kita adalah keluarga. Zaman sekarang udah gagal untuk membentuk identitas sesungguhnya. Identitas keluarga itu di level keluarga, di level masyarakat, identitas masyarakatnya, kearifan lokal, bagaimana diusung dan dikembangkan. Kita mesti dinamika. Kearifan lokal nggak bisa stagnan, statis, dia mesti dinamis karena perkembangan kan. Jadi pertama itu. Jadi dalam tanda kutip fungsi keluarga ini sebagai komunitas paling kecil yang belum optimal dimanfaatkan. Kedua, teknologi bisa masuk kemana-mana kan. Mungkin orang yang belum pernah bahkan ke ibu kota provinsi udah bisa ngomong London, New York karena dia bisa YouTube, wah canggih kan. Belum pernah dia kan ke Jakarta belum, tapi udah bisa ngomong luar negeri karena akses internet yang dengan teknologi dan kita kan orang Indonesia tuh literasinya kan digitalnya tinggi juga. Jadi banyak variabel sesungguhnya. Yang tapi kembali tadi yang saya bilang salah satu yang paling penting adalah panutan. Dan kita orang Indonesia sesungguhnya
compliant people. Kalau kita ke Amerika, kita patuh, kita taat. Kita kan ke Jepang, kita kan nggak akan buang Ikut sampah juga ya. sembarang. Iya. Tapi itu karena dari luar. Yang paling penting adalah self restraint dari dalam, kesadaran kita, nilai-nilai yang kita anut, kita pegang. Iya, iya. Nah, kalau sekarang, tapi kita tetap dalam perspektif hukum nih, Pak Iya. ya. Ada nggak faktor eksternal yang membuat sistem ini kacau atau berantakan? Yaitu transaksional, deal-deal belakang itu. Nah, pertama, bisa aja gini, banyak faktor sih. Iya. Bisa aja ketiadaan hukum nggak ngatur sama sekali, atau hukum kabur, Iya. sehingga diperlukan penafsiran. Nah, namanya penafsiran subjektif, tergantung kepentingan. Iya. Bisa aja ditafsirkan untuk kepentingan pihak tertentu. Dan ketiga, hukum udah jelas tapi nggak di-enforce. Iya, iya. Biasanya tiga tadi, nggak ada hukum tapi nggak jelas, hukumnya udah jelas ada, Tapi nggak nggak di-enforce. di-enforce. Tiga itu kira-kira lah Oke. triggernya ya, Iya, menurut iya, saya. Bisa aja ada yang lain, tapi yang so far saya bisa ingat. Tapi maksud saya begini, Pak. Kita kan tadi bicara masih dalam lingkup Indonesia ya, Pak ya. Saya bisa bayangkan lah bagaimana susahnya menegakkan hukum di Indonesia. Iya. Nggak usah jauh-jauh dari faktor geografisnya aja, Pak Iya, ya. Begitu terpencar-pencar, kemudian juga perwakilan-perwakilan penegak hukum itu kan ada di tiap Iya. daerah. Kita tidak, mungkin belum tentu kita bisa memantau apakah sama pola yang dilakukan. Kan tadi juga saya lihat pola-polanya berbeda ya, Pak ya. Tiap Iya. hakim pun punya pendekatan yang berbeda nih. Iya. Apalagi banyak elemen dari Iya. polisinya, dari jaksanya, pengacaranya gitu kan. Kemudian ini juga sangat kompleks, ada suku yang berbeda. Ini kan pasti dinamikanya luar biasa gitu, Pak. Pasti. Nah, saya tidak bisa membayangkan hal seperti itu. Memang saya bukan praktisi hukum juga, jadi mungkin saya belum sampai pikiran saya ke sana, Pak. Tapi ada nggak sih satu cara atau sistem di negara ini, kita belum bisa bilang gagal ya Pak ya, tapi mungkin pola itu sudah dibuat, kira-kira ada nggak sebuah formula yang memang untuk menyamakan sebuah persepsi ataupun satu konsep yang bisa membuat pola itu merata Pak, di seluruh daerah dengan yang berbagai kompleksitas yang ada gitu. Iya. Sesuatu yang sangat sulit terus terang. Karena kompleksitas masalah, kemudian diversitas masyarakat kita, kemudian juga variabel sebenarnya teknologi, Iya. itu yang bersifat objektif. Belum lagi yang bersifat subjektif. Mungkin subjektif bisa secara niat baik, Iya. tapi dia punya pandangan yang beda, karena dia punya nilai-nilai yang beda tiap orang kan. Kedua, subjektif yang namanya tuh ada mens rea-nya, ada niat jahatnya. Iya, iya, Ngerinya di situ tuh. betul. Jadi untuk sampai pada kondisi ideal tadi, sesuatu yang mungkin masih jauh lah ya, tapi setidaknya kita mesti melangkah ke sana. Ya, Walaupun susah, tapi bukan berarti jangan diupayakan, tetap diupayakan. tetap harus ada diupayakan. track ke sana ya. Ke sana. Ibarat kita berlayar sambil membangun perahu gitu. Iya. Nggak usah nunggu perahunya selesai baru berlayar. Iya, Pokoknya udah bisa ngapung, pelan-pelan dibangun gitu ya. Kayak kita Indonesia merdeka kan, Iya, nggak tunggu iya. dulu kita sejahtera baru merdeka, Bung Karno Betul, bilang kan, betul. merdeka dulu, Iya. baru kita iya. bangun negara kita. Iya. Jadi iya. itu suatu proses, Iya. progres, Progres, proses ya. dan progres, dua itulah ya. Nah, tadi kita bicara itu Pak ya, di Amerika mungkin tidak seperti Indonesia ya Pak. Ini satu perbandingan karena dulu kan pengalaman Pak Fabian di Amerika ya. Tapi kalau dilihat Amerika pun sebetulnya multikultur kan, Sangat. meskipun bentuknya kontinen. Kalau Iya. kita kan kepulauan ya. Iya. Pertama ya faktor jarak juga kita nggak gampang gitu. Nah, Iya. kalau di Amerika sendiri Pak, itu menemukan kendala yang sama nggak sih? Masalah hukum tadi gitu dengan kompleksitas yang sama di kita, ada nggak masalah seperti itu? Nggak sekompleks Indonesia, Mhm. karena di sana pertama rule of law-nya itu relatif bagus di sana. Iya. Hukumnya, kemudian sistemnya, perangkat hukum orang, lembaga, dan enforcement. Masalah dan juga kalau negara yang very diverse itu diperlukan strong national leaders. Iya, iya. Di sana federal Amerika sangat kuat, lalu sama Cina kan sangat sentral, Mutlak itu ya. mutlak. Iya. Indonesia sama Pak Harto itu istilah tuh kasarnya tuh itu is a necessary evil gitu. Kasarnya kan. Dari import.
Enak kita Iya, perlu iya. buat Indonesia. Iya, Sekarang kan kita karena alasan demokrasi, pemerintah pusat yang nggak sekuat zaman Pak Harto, kita dapat hal yang positif. Tapi yang eksesnya juga ada kan, Betul. dengan pemerintah pusat yang nggak sekuat sama Pak Harto. Dulu kan sama Pak Harto, beliau bilang A sampai ke Semua desa. sampai, Di sini iya. kan di sana bisa beda tuh. Iya, di daerah. iya. Itu berarti mungkin juga dari sistem aparatur juga ya Pak ya, Sangat. yang mengatur ke Kembali situ. ke situ. Tapi begini Pak, saya lihat di sini pasti semuanya itu kembali lagi kepada masalah manusia ya Pak ya. Manusia. Nah, saya sih melihat ya di Amerika itu mereka mungkin manusianya lebih mudah diatur karena Iya. mungkin saya nggak tahu apakah termasuk pemahaman literasi yang lebih tinggi di sana. Kemudian di kita kan ada heboh isu tentang Iya. IQ ya Pak ya, Iya. katanya apakah itu juga berpengaruh gitu ya. Oke, kalau dibilang dari kesejahteraan mungkin kita bisa melihat dengan jelas ya bahwa perbedaan terjadi sangat tajam di sini ya, terutama masalah baik gizi, nutrisi, sehingga kemampuan manusia itu dalam mencerna sesuatu pasti berbeda dengan di sana ya. Tapi kan kembali lagi kepada manusianya sendiri Pak. Orang yang ada di sistem itu kan nggak mungkin orang yang ber-IQ rendah gitu ya Pak ya. Iya. Mereka pasti punya IQ yang bagus dan harusnya punya sensitivitas rasa yang tinggi gitu. Betul. Nah, kalau dilihat Pak, ini sebetulnya perbedaan di kita dengan di sana ya, dan di kita terus terang lah kita juga melihat bahwa hukum ini belum bisa dibilang baik ya Pak ya. Kita banyak dengan mata telanjang pun kita melihat di situ adanya kecurangan, kemudian dari masyarakat juga banyak ketidakberesan gitu. Nah, ini perbedaan di sana itu sebetulnya kuatnya di sistem apa memang dari SDM-nya Pak? Dua-dua sih. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi balik kalau ke SDM-nya, tuh Plato pernah ada kalimat orang baik tuh nggak perlu diajarin bagaimana untuk taat hukum, untuk Iya, comply. iya. Tapi orang tidak baik tuh pasti akan selalu nyari cara untuk menghindari hukum, ngeles atau apa, atau break the law. Jadi kembali pada SDM-nya, Iya, good iya. people, good persons, orang-orang baik itu. Makanya semua ada tema dulu orang baik itu sesuatu Itu yang memang benar ya Pak ya, berarti sangat diperlukan tuh. diperlukan. Oh, ini iya, orang iya. baik, good Iya, man, iya, good iya. person. Waktu kampanye kemarin kan sempat muncul sesuatu yang sangat bagus tuh, diangkat konsep orang baik. Karena kembali tadi baru dibilang manusianya kan. Iya, iya. Ya pertama manusia, kedua ya sistem, karena nobody is perfect, Mhm. maka dibuatlah sistem kan yang akan mengontrol Iya, iya. manusia. Nah, sistem menyangkut juga sebenarnya tadi hukumnya, Mhm. peranatanya, infrastrukturnya, Infrastrukturnya, iya. lembaga-lembaga hukumnya, Mhm. Mhm. dan satu yang sangat kompleks memang. Tapi kembali sebenarnya tadi bermuara tuh pada leadership. Mhm. Nah, kenapa umpama negara-negara Timur Tengah itu sangat maju? Nah, leadershipnya tuh bagus mereka. Iya, iya. Mereka tahu SDA-nya makin lama berkurang, dia masuk ke sektor jasa. Mhm. Tapi leadersnya itu orang-orang yang memang udah sekolah, karena punya uang, akses ke pendidikan yang bagus, di sekolah yang benar-benar disiapkan, di grooming dengan baik, sehingga when time comes, they become leader not because they family, but memang they are capable of that Iya. gitu kan. Jadi Berarti masa fungsi figur tadi jalan ya Pak ya? figur jalan, leadernya, bagaimana leader ini seia sekata, dia practice what they preach. Mhm. Kembali ke sebulan tadi, tokoh panutan, figur. Penting gitu ya Pak ya? Penting, itu mungkin starting point dari situ, Iya, iya. dari figur. Ya berarti gini Pak, ya kalau saya sih melihat terus terang ya Pak ya, kalau melihat kondisi seperti ini gitu, kayaknya kita butuh waktu yang sangat panjang ya Pak ya untuk membangun kekuatan hukum yang tertib gitu, yang Iya. baik. Karena tadi kan kembali lagi, pertama memang sistem ya Pak ya. Kalau sistem sih saya sebetulnya nggak terlalu pesimis ya Pak ya. Yang namanya sistem kan itu pasti dibuat dengan hal yang baik ya Pak. Iya, Tapi kan kembali lagi SDM Pak, iya. masyarakatnya sendiri yang melanggar hukum, ataupun bahkan sekarang saya dengar katanya buat apa hukum itu dibikin kalau bukan dilanggar gitu kan. Ada pemeo seperti itu kan Pak. Nah ini kan berarti dari masyarakatnya. Yang kedua, pemangku masalah hukumnya sendiri yang tadi kan transaksional ya, kemudian Iya. juga ya banyak lah. Saya bilang oknum lah Pak ya. Ini kan kita tidak bisa samaratakan semua bahwa penegak hukum Iya, itu juga itu seperti oknum. itu kan Pak ya. Ini oknum. Tapi kalau kita bicara secara umum, ya kita bisa bilang hukum di kita ini payah Pak gitu ya. Secara umum ya kita Iya. melihat itu. Nah, berarti kira-kira sebagai praktisi hukum melihat ini, saya melihat hanya dua sisi nih Pak. Pesimis atau optimis gitu. Karena tadi saya bilang kalau membentuk manusia dari awal ini butuh waktu yang panjang gitu. Kira-kira gimana Pak? Iya. Saya masih sangat optimis sih. Mhm. Tapi optimis istilahnya itu cautiously optimis gitu. Optimis Iya. yang waspada.
Waspada Kalau ya. kita optimis yang nggak waspada bisa terjerumuskan dengan terlalu optimis gitu kan. Iya, Kita iya. akhirnya bisa mengabaikan dan melalaikan nilai ancaman, tantangan. Ya kan? Jadi kita optimis yang waspada. Iya, Pak Fabian bilang waspada ya. Nah, jadi saya langsung kepikir tadi, karena kita sempat ngebayang asymmetric warfare, yang saya bilang faktor eksternal tadi nih Pak ya. Hukum juga kan pasti mengatur ini semua. Kalau kejadian yang tadi saya cerita itu sebetulnya kan kejadian yang ada di dalam internal ya. Yang tadi masalah kejahatan-kejahatan domestik, kemudian juga masalah korupsi segala macam. Nah, kalau Pak Fabian sendiri, kuat nggak faktor eksternal dari kepentingan negara lain untuk membuat hukum ini berantakan? Sangat kuat. Sangat kuat. Karena Indonesia kan secara geopolitik sangat strategis. Iya, iya. SDA, SDM semua, lokasi, geografi. Salah satu elemen globalisasi kan adalah konektivitas. Iya, iya. Karena esensi dari globalisasi kan ya saling keterkaitan kan. Nah, posisi geografi kita sangat strategis menentukan akses dan connectivity. Betul. Nah, belum lagi size-nya banyak faktor. Sehingga tadi ada asymmetric war itu tadi. Kalau secara military invasion ke Indonesia nggak praktikal, terlalu besar di Indonesia. Iya, betul. Yang terjadi sekarang adalah proxy war. Iya. Mereka pakai orang kita, tanpa orang kita sadari lagi ditunggangin sama orang luar. Dipergunakan oleh mereka. Ya. Nah, ini yang tragisnya kita nih. Ada istilah dari Hegel tuh, pelajaran terbesar dari sejarah adalah kita tidak pernah belajar dari sejarah. Iya. Itu kan tragedi itu. Betul. Dan itu kejadian sekarang. Iya, iya. Kita 350 tahun dijajah sama Belanda dengan satu ilmu, divide et impera. Apa masih kurang? 350 tahun kita nggak learn the lesson. Betul, betul, betul. Dan hal itu masih terjadi sekarang. Kita mau membiarkan diri kita dipecah belah untuk ditaklukkan oleh orang luar. Masa mau gitu? Itu arah saya, Pak. Nah, iya. Karena gini, kita lihat sendiri ya Pak ya, apalagi kemarin ya di tahun politik ya Pak. Kita mudah sekali dipecah belah, terutama isu agama ya Pak. Ya. Yang sebetulnya kalau kita pretelin satu-satu nggak ada kok, masing-masing agama itu saling menyerang tuh nggak ada. Isinya damai semua. Betul. Tapi kok bisa gitu? Nah ini kan tadi balik lagi ke masalah hukum tadi yang saya bilang, apakah ada faktor-faktor pemain luar nih, aktor-aktor asing ini yang memang membuat situasi hukumnya ya Pak ya, hukumnya ini jadi seperti berantakan gitu Pak ya. Kalau soal di lapangannya sendiri saya tahu memang itu dibuat ya Pak ya. Ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba, memecah belah, bahkan secara internal pun ada demi kepentingan politik tadi, misalnya untuk memecah suara dan lain sebagainya. Tapi ini kita bicara masalah eksistensi bangsa nih Pak ya, masalah tadi termasuk geopolitik segala macam, karena banyak kepentingan gitu. Nah, ini sejauh mana ini Pak dari aspek hukum tadi supaya hukum di Indonesia ini jadi berantakan, jadi kacau karena tadi kepentingan luar tadi. Gitu. Iya, bisa aja. Jadi gini. Kepentingan luar itu bisa yang positif, negatif. Yang positif umpama tahun setelah reformasi itu kan ada paket IMF, bantuan keuangan, tapi itu come as a package, reformasi hukum. Iya. Setelah reformasi kita membuat banyak undang-undang baru, undang-undang PT, undang-undang yayasan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang persaingan usaha. Iya. Itu sisi positifnya, intervensi positif. Nah, sejak ada undang-undang itu, hukum Indonesia makin lebih bagus dan makin lebih cocok dengan praktik internasional. Iya, iya. Itu secara umum. Nah, susahnya adalah istilahnya the devil is in the details. Iya. Operasionalisasi, implementasi dari hal yang baik itu merupakan hal tersendiri tuh gimana. Selama ada celah bisa masuk ya, Pak. Celah bisa masuk. Iya. Ada istilah tuh, we don't break the law, we stretch the law. Iya. Bagus banget itu. Stretch the law ya. Jadi, kita nggak melanggar hukum. Iya. Kita hanya memperpanjang karena ada ruang penafsiran tadi. Iya, iya, iya. Atau bahkan lebih parah lagi, first of all we comply with the law. Iya. But if we cannot comply the law, we change the law. Iya. Terjadi kemarin MK kan? Betul, iya, iya, iya. Jadi secara ilmu hukum yang kejadian MK kemarin technically benar juga sih. Betul. Kalau kita nggak, karena hukum harus dinamis kan? Iya, iya. Perkembangan cuma tergantung motifnya apa, tujuannya apa, kepentingannya siapa yang mau di-serve dengan change the law. Kalau change the law untuk kepentingan umum,
untuk menyesuaikan perkembangan global, that's the keperluan yang benar gitu kan. Tapi ya konsep tadi, if we cannot comply, we comply with the law, otherwise we change the law. Iya. Tapi itu kemudian dipakai untuk hal yang lain, konteks yang lain gitu. Bisa kan. dipakai pembenaran juga Bisa ya Pak. pembenaran juga. Oke Pak. Nah ini kita coba beralih ke isu-isu yang sekarang terjadi nih Pak ya, yang rame nih. Ini kalau kita lihat, tadi saya lebih melihat dari sisi asymmetric warfare ya Pak ya, karena memang saya lebih perspektifnya di situ ya Pak ya. Tapi begini Pak, kalau kita kaitkan dengan hukum, contoh misalnya sekarang pagar laut nih Pak ya, yang rame kemarin ini. Nah itu kan implikasinya banyak Pak, bukan cuma sekedar kepentingan, kan isunya itu terus menggelinding seperti bola salju, nanti ujung-ujungnya kepada kepentingan yang ujungnya juga bisnis gitu ya Pak ya. Tapi ini kan yang terkait masyarakat ya Pak ya, kayak nelayan segala macam. Toh nelayan juga banyak isu-isu yang juga dipergunakan untuk itu gitu. Nah sekarang kalau kita lihat Pak ya, ini kan ini kejadian ini nggak di luar tuh nggak ada ya Pak ya, nggak bukan kejadian yang umum ya Pak ya. Ini kan menurut saya ini spesial ya, laut dipagerin. Akasa dipagerin misalnya. Nah itu katanya nanti ada kan dibilang katanya nanti di coupling juga gitu kan. Nah maksud saya tuh begini Pak, ini menurut Pak Fabian kalau dari aspek hukum, ini kita nih sudah keterlaluan apa enggak sih sistem hukum di kita nih? Oknum sih kembali Pak, bukan ngomong sistem ya. Kita kalau secara sistem sih relatif oke lah, kita sistem hukum masih kita, bagus sebenarnya. Kita bagus, kita hukum perangkat hukum, aturan hukum ada, kembali ke oknum. Kan ada celah, ada pembiaran, kan tiga gradasi tadi. Memang nggak ada hukum, vakum, ada hukum tapi nggak jelas, atau ada hukum tapi nggak di-enforce. Tiga inilah playing field-nya gitu. Betul. Contoh kayak kemarin Pak, kejadian masalah BPK itu ya Pak, untuk meriksa. Harus ada ini dari DPR dulu. Padahal kan sebetulnya BPK berhak gitu ya, memeriksa langsung kan. Karena dia punya otorita untuk, kan ini bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar juga ya Pak ya? Nah itu gimana tuh Pak menurut Pak? Jadi kita udah punya sistem ranah hukum, ada MK. Kalau ada undang-undang yang dibuat oleh DPR yang dianggap pihak tertentu bertentangan dengan konstitusi, bawa ke MK. Salurkan ke forum resmi, mekanisme yang resmi. Sampai itu terjadi, ya mungkinlah hukumnya gitu. Karena kalau kita bawa ke ranah pengadilan, hukum hakim itu nggak akan membilang pendapat bahwa hukum ini baik atau buruk. Fungsi hakim bukan menilai baik buruknya peraturan, tapi untuk menafsirkan dan melaksanakan peraturan. Nah, jadi kalau mau dibawa ke situ, ya baik buruk subjektif kan? Subjektif hakim ya akan melaksanakan dan dalam pelaksanaan tersebut melakukan penafsiran hukum kalau nggak jelas. Nah, oke Pak. Tadi saya kembali lagi ke masalah kaitan hukum dengan geopolitik tadi ya Pak ya. Nah, saya kenapa tadi agak sering nanya Amerika, kan pengalaman Pak Fabian di Amerika ya. Nah, kita sekarang melihat nih Pak, dengan di Amerika sendiri kan sudah berganti presiden ya Pak ya. Eranya Biden dengan Trump mungkin berbeda. Tapi saya yakin Pak, Indonesia ini tetap menjadi target ya Pak ya, karena betapa kayanya Indonesia ya, apapun bentuknya gitu. Nah, sekarang kalau dari sisi hukum sendiri Pak Fabian lihat seperti apa kira-kira hubungan Indonesia dan Amerika gitu ya, kalau kita kembalikan ke masalah hukum. Itu gimana Pak kira-kira? Masalah hukum sih nggak terlalu relevan, karena mungkin hukum itu kan menjadi subsistem. Yang sistemnya itu adalah tetap kepentingan ekonomi. Ya, itu yang merupakan frekuensinya itu di ekonomi gitu ya. Kalau ada kepentingan ekonomi ya hukum kemudian akan menjadi alat instrumen mencapai kepentingan ekonomi gitu. Nah kalau kita lihat sejauh ini sih Trump tuh nggak terlalu perhatikan Indonesia, bahkan ASEAN gitu. Dia lebih fokus ke Ukraine, Eropa. Nah kita tinggal ibarat bagaimana memanfaatkan kebijakan Trump yang merugikan yang lain, tapi bisa kita manfaatkan gitu. Tapi ada gini juga Pak, kalau saya lihat tadi masalah Indonesia sendiri ya Pak ya. Contoh gini deh Pak, Amerika pasti butuh Silk Road ya Pak ya, jalur itu perlu kan, dan melewati Selat Malaka nih Pak. Tapi kita tahu sendiri, Selat Malaka sendiri kan itu
Waduh, daerah yang sangat seksi dan jadi perebutan beberapa negara ya Pak ya. Betul. Nah, kita sendiri tahu bahwa di situ kan yang mengatur itu adalah International Maritime Organization ya, atau IMO gitu. Sementara di kita sendiri nggak ada otorita untuk menangani itu. Dan faktanya, ternyata yang makan kuenya paling besar adalah Singapura ya Pak ya. Kemudian Malaysia dan Indonesia sangat kecil gitu. Nah, kenapa Pak bisa terjadi ini? Tapi begini, apakah untuk Indonesia ada harapan dari aspek hukum tadi? Kan pasti nanti benturannya hukum lagi. Di situ ada IMO, ada Singapura, ada Malaysia, bahkan Cina juga bolak-balik di situ kita tahu ya Pak ya. Dan Amerika pasti juga pengen di situ dong. Nah, ini melihat seperti ini, apa yang harus disikapi Indonesia supaya Indonesia juga ikut menikmati potensi yang ada di Selat Malaka gitu? Nah, kata kunci adalah konsesi dan konsensus. Artinya kita berusaha untuk melakukan konsensus, bagi-bagilah kue. Dengan memberi konsesi, siapa dapat apa. Itu sisi politiknya lah. Kan politik itu ya intinya kan adalah siapa dapat apa lah kalau politik kan. Bagaimana, di mana, berapa. Ya kita lakukan konsensus. Ya kalau enggak, ya kita tegakkan kepentingan kita gitu kan. Jadi gradualnya begitu tuh. The rest is technical saya bilang tadi kan. Kita mungkin nggak tahu, yang tahu ya para stakeholder di situ. Negosiasi bisnis mungkin bisnis semua, atau ada ya bisnis kan masalah take and give aja lah. Mencapai fair apa enggak gitu ya. Siapa dapat apa. Dibicarakan aja. Konsensus untuk konsesi gitu. Kalau saya bisa pakai istilah saya begitu. Berarti kalau dari aspek hukum pun sebetulnya ujung-ujungnya nanti pada nego lagi ya Pak ya? Iya. Kalau hukum kan itu ibaratnya kita hukum tuh ya sederhana, kita yang hukum tuh yang membuat koridornya dan membuat packagingnya kan. Agreementnya bagi ini. Koridornya umpama ini kepentingan nasional, hukum nasional, ini koridor yang mesti kita tegakkan dalam negosiasi. Dan isi dari negosiasi itu ya cenderung masalah ekonomi, politik. Jadi nggak hukum aja, jadi mesti ya istilah kita dulu tuh Ipolexos buat hankam gitu. Astagatra itu tuh. Lengkap situ. Nah, tadi kalau misalnya kita bicara wilayah kita ya Pak ya, tadi kan kita memandang dari aspek itu. Pasti mereka pun sangat ingin menguasai Indonesia gitu ya Pak ya. Bahkan kita tahu lah beberapa perusahaan besar dunia pun juga bercokol di sini gitu Pak. Tapi masyarakat kita juga nggak sejahtera gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini ada nggak di situ kesalahan hukum yang terjadi di situ Pak, sehingga masyarakat kita ini nggak sejahtera? Keberpihakan. Apakah hukum kita berpihak sama masyarakat kecil atau enggak? Saya tuh lagi baca bukunya Pak Wiranto, bagus. Dia 7 tahun pengalaman dengan Pak Harto. Salah satu yang beliau Pak Wiranto garis bawahi sikapnya Pak Harto adalah ketika Pak Wiranto nanya sama Pak Harto, Pak, kalau umpama dalam membuat keputusan banyak hal yang bertentangan, kepentingan kontradiksi, bagaimana kita membuat keputusan? Pak Harto bilang, kamu patokan aja pada kepentingan rakyat. Itu akan jadi fokus utama. Kalau kamu udah punya, kalau kepentingan rakyat sudah merupakan kepentinganmu, apapun keputusan yang kau buat itu, apapun resikonya, itu pasti benar. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Mungkin nggak benar, mungkin yang terbaik dari yang terburuk lah kasarnya gitu ya. Nggak sempurna, tapi gunakan kepentingan rakyat sebagai sudut pandang dan motif untuk membuat keputusan. Masalah keberpihakan tadi, apakah hukum yang dibuat ini untuk berpihak kepada lawan, untuk kepentingan pribadi kan, kepentingan negara lain, atau kepentingan rakyat? Pesanan gitu Pak ya? Pesanan aja, order bisa aja gitu kan? Nah sekarang balik tadi, tesnya itu, filternya. Kepentingan siapa yang akan dilayani dengan produk hukum itu? Nah, tadi kalau kita bicara yang barusan ya Pak ya, itu kan kembali ke masalah kesejahteraan masyarakat ya. Nah, berarti kalau saya lihat tadi, kembali kepada oknum misalnya, atau kepada pemangku kepentingan ya, penguasa gitu, semua kan kembali ke sana. Masalah hukum pun pasti akan tergantung dengan penguasa juga ya Pak ya. Tapi kan kita punya cita-cita nih bangsa kita ini Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sila kelima itu, jelas-jelasan di Pancasila itu. Tapi pada faktanya nih kita kan belum mencapai itu ya Pak ya. Nah, tapi begini Pak, saya ada yang tergelitik, apalagi Pak Fabian ini kan di Amerika. Di Amerika yang saya tahu di sana ada Department of Justice, keadilan.
Sementara di kita nih adanya Kementerian Hukum dan HAM. Menurut orang awam seperti saya, hukum itu kan satu produk ya Pak ya, produk hukum. Tapi kalau kita bicara keadilan, itu kan implementasinya. Nah ini menurut Pak Fabian, ini salah satu penyebab apa bukan gitu? Karena begini, saya nggak menuding dulu ya Pak ya, tapi saya ingin penjelasannya dari sisi hukum. Kok ini bisa berbeda di Amerika Department of Justice, di kita Kemenkumham gitu Pak? Itu gimana tuh Pak? Iya. Itu kembali mungkin pada sejarah dan nilai Amerika. Kan mereka salah satu nilai yang mereka agungkan adalah justice and liberty kan. Iya. Kebebasan dan keadilan. Keadilan. Jadi maka itu sudah merupakan frekuensi mereka dan mereka pakai sebagai penamaan. Iya. Menurut saya mungkin itu latar belakangnya. Kita pakai hukum karena mungkin pertama secara sejarah kita meneruskan legacy dari Belanda. Iya. Pola-pola. Mungkin udah pakai nama hukum. Tapi kalau secara lebih umum sesungguhnya konsep hukum itu lebih luas pada keadilan. Karena sebenarnya ada 3 pilar hukum kan. Kepastian, keadilan, kemanfaatan. Iya tadi kan. Jadi lebih luas kita sesungguhnya. Betul. Kita bisa cover harusnya 2 pilar tambahan tadi. Kalau Amerika mungkin hanya pilar keadilan. Justice aja ya Pak ya. Kepastian di mana? Kemanfaatan di mana? Oke. Tapi kalau kita punya penamaan tuh hukum lebih komprehensif jadinya. Iya. Dan gini, satu lagi yang unik. Dulu kan kita namanya Departemen Kehakiman. Kemudian diganti Kementerian. Kayak Amerika, Ministry, even Secretary kalau Amerika. Secretary ya. Nah, saya nggak tahu latar belakang perubahan nama itu, tapi buat saya pribadi, perubahan itu sesuatu yang sangat bagus. Karena istilah menteri dari kata ministry. Ministry itu artinya melayani. To minister, to serve. Ya. Nah, mudah-mudahan penamaan ini masuk juga sebagai nilai gitu pada para orang yang duduk sebagai menteri. Mereka harus sadar bahwa nama menteri itu maknanya ada melayani, kan servant leadership. Iya. Konsepnya satu model pelayanan gitu ya. Satu model leadership kan banyak kan? Betul. Iya. Adalah servant leadership. Pemimpin itu justru untuk melayani. Iya. Jadi pemimpin rakyat dia justru melayani 3 kelompok: the last, the lost, and the least. Iya. Mesti cover 3 itu. Yeah. The last, the lost, and the least. Tapi balik lagi ke orangnya lagi ya Pak ya. Semua kembali ke manusia. Gitu, manusianya lagi. Oke Pak. Nah sekarang gini Pak, mungkin terakhir kira-kira pendapat Pak Fabian ya, atau harapan lah tentang hukum di Indonesia ini, di negeri ini tuh gimana Pak? Kita masih bersyukur masih punya hukum yang boleh dikata istilahnya BTN lah, better than nothing gitu. Iya. Tetap ya hukum ini nggak akan pernah sempurna karena sangat dinamis, sangat banyak variabelnya. Yang paling tidak kita berubah terus hukum yang ada. Tapi kembali lagi tadi ke leadership, bagaimana leader ini bisa punya niat baiknya, kemampuan. Jadi dia ada the brightest and the best gitu. Iya. Artinya dia the brightest, orang paling hebat dari semua yang ada, dan the best untuk posisi tersebut gitu. The brightest and the best. Nah, bagaimana pemimpin ini menciptakan tim yang mumpuni. Karena semua mengenai teamwork kan. Iya. Dulu Pak Harto, beliau bisa jadi presiden yang sukses kan dia mampu memilih tim yang hebat. Pertama itu. Kedua, Pak Harto open-minded. Franseda pernah bilang, ketika Pak Harto jadi presiden 5 tahun pertama, menteri ngomong, Pak Harto nulis. 5 tahun pertama. 5 tahun kedua, Pak Harto ngomong, menteri nulis. Artinya beliau tuh fast learner. Betul. Jadi selain mampu membentuk tim yang hebat, leader ini juga harus open-minded. Keep learning, belajar. Masukan. Satu lagi nih Pak, sekarang kalau Pak Fabian diberi kesempatan untuk merubah atau mengatur atau membuat satu konsep hukum di Indonesia, seperti apa Pak yang mau dibikin? Nggak akan ada konsep yang ideal. Yang pasti konsep hukum itu adalah konsep hukum yang akomodatif.
yang dibuat dengan proses ada 5K menurut saya. Pertama ada kajian, Iya. kedua ada konsultasi publik, Mhm. ketiga ada kalibrasi, jadi sinkronisasi, Iya. keempat ada koordinasi dengan pihak terkait, Mhm. dan kelima ada kolaborasi dari semua itu. Jadi mau end resultnya akan tergantung pada prosesnya kan. Iya. Kita nggak bisa ngarep makannya enak kalau salah masak gitu kan. Iya. Jadi saya lebih pada prosesnya. Karena chefnya Kriteria. di situ ya, Pak? Chefnya di situ. Nah, chefnya situ. Iya, iya. Keunggulan chef kan di situ tuh. Betul. Meramu itu Meramu semua itu. ya. Mungkin ingredients yang sama, Sama, iya. tapi kalau chefnya beda, bisa beda Bisa kan beda. hasilnya. Iya. Iya. Nah, paling nggak saya kasih resepnya lah untuk produk hukum yang Ideal, ideal mungkin ya. lah. Walaupun Iya. nggak sempurna, yang ideal ya 5K tadi kembali. Iya. Ada kajian, dipelajari benar-benar. Mhm. Kemudian ada konsultasi publik, libatkan stakeholder, Libatkan orang-orang yang akan terpengaruh dengan Iya. hukum itu. Ketika lakukan kalibrasi, Mhm. cocokkan dengan Iya. aturannya sampai overlap, bertentangan gitu kan. Iya. Kan sering jadi, kok beda ini sama ini, Mhm. Diselaraskan gitu. Ya. diselaraskan. Keempat, koordinasi. Mhm. Karena ada faktor ego sektoral. Iya, iya. Maksudnya koordinasi ngomong, Tiap entitas punya punya kepentingan kepentingan masing-masing dan ya. lagi ego sektoralnya. Kelima, ya kolaborasi. Semua ini setelah itu dibuat, kerja bareng. Iya, iya. Jangan main sendiri belaka. 5K lah istilah saya. Iya, Ini iya, iya. boleh bilang hasil dari saya punya Pemikiran ya. pengamatan, pemikiran. Iya, Jadi waktu iya. saya ikut Lemhanas dulu, Iya. dengan S3, produk yang saya create sendiri tuh istilahnya tuh novelty-nya saya tuh Iya. 5K itu. Iya. Yang mungkin nggak akan pernah Pak Ruli dengar dari orang lain karena itu hasil Luar saya biasa, punya Pak. pengamatan dan Iya, iya, pembelajaran dari saya. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak Terima kasih Pak. Pak Ruli. Wah ini daging semua nih isinya nih Pak. Perlu juga lemak, Bu. Lemak Iya. penting buat sehat. Nggak apa-apa, kan penyeimbang ya Pak ya. Imbang. Baik, barusan kita tadi dengar banyak sekali masukan atau pendapat dan pengalaman yang luar biasa dari Pak Fabian Budi Pasqual yang lama malang melintang di dunia hukum, bahkan bukan cuma di Indonesia tapi di belahan dunia yang lain. Kita sebagai masyarakat tentunya harus taat dan patuh terhadap hukum, dan kita juga tidak boleh meninggalkan nilai-nilai asli bangsa kita atau kearifan lokal kita, karena kita hidup di Indonesia, negara yang majemuk, negara yang bineka. Tentunya banyak kepala, banyak kepentingan, dan juga kita semua berharap ke depan kita akan dipimpin oleh para pemimpin yang bijak, pemimpin yang arif, dan pemimpin yang memahami bagaimana masyarakatnya. Saya Ruli Rahadian, sampai bertemu di Spill the Beans berikutnya.